Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Bunia. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang berbeda dari kemarin. Kali ini Bunia akan membahas tentang materi menyambut usia balik. Eits, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga kita dimudahkan untuk belajar pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini Bunia akan membahas tentang materi kelas 4 di bab 4, yaitu menyambut usia balik. Kira-kira teman-teman ketika mendengar kata balik itu sudah ada pandangan belum ya? Nah, jadi balik sendiri teman-teman, balik itu secara kan bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab baligho. Itu artinya sampai, sampai atau cukup umur kalau dalam istilah balik yang ini, ya. Jadi balik secara bahasa artinya sampai. Nah, secara hukum Islam, seseorang itu sebenarnya dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana sih yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu. Kemudian, serta mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Loh, memangnya beda Bunia? Beda. Jadi, laki-laki sama perempuan itu memiliki tanda-tanda balik yang berbeda. Nah, seseorang yang sudah dikatakan balik berarti sudah dibebani kewajiban atau taklif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Sebenarnya apa saja sih Bu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki itu? Nah, yang pertama adalah ihtilam atau keluarnya sperma atau mani. Nah, ini sudah salah satu tanda pasti ya teman-teman kalau seseorang atau anak laki-laki itu dikatakan balik apabila telah ihtilam, keluar mani atau biasa kalau kita menyebutnya itu adalah mimpi basah. Nah, mimpi basah itu biasanya dialami anak laki-laki usia 9 tahun. Nah, ketika anak laki-laki kok 9 tahun, belum 9 tahun kok sudah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah itu belum dianggap sebagai balik ya. Jadi umurnya itu sudah memasuki 9 tahun dan keluar mani atau mimpi basah, maka anak tersebut sudah dikatakan balik. Gitu ya teman-teman. Nah, mimpi basah itu sendiri itu biasanya dialami anak laki-laki itu ketika tidur. Nah, tidur bangun-bangun kok keluar cairan. Nah, cairannya itu tidak seperti pipis biasa. Nah, ini yang dinamakan sperma teman itu warnanya putih kental seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tanda-tanda balik anak laki-laki yang kedua itu adalah telah sampai di usia 15 tahun. Jadi anak laki-laki kok umurnya sudah 15 tahun ke atas atau minimal 12 tahun meskipun belum mengalami yang namanya ihtilam atau belum pernah mengalami yang namanya mimpi basah, itu sudah tetap dikatakan sebagai balik, anak yang balik seperti itu, nggih. Jadi walaupun umurnya jadi kalau umurnya sudah 15 tahun tapi belum mimpi basah, ya tetap berarti anak tersebut sudah balik. Nah, kemudian perubahan fisik dan mental. Anak laki-laki yang sudah balik itu biasanya di sekitar kemaluannya itu
ditumbuhi bulu-bulu. Nah, selain itu bagian tubuh lainnya yang juga ada ditumbuhi bulu seperti bulu kaki, kumis atau ketiak. Nah, itu biasanya itu memang secara biologis akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental. Nah, secara biologis tanda laki-laki itu sudah balik itu merupakan perubahan fisik. Itu yang Bunia sebutkan tadi nggih, tumbuh kumis, jenggot, jambang seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, selain perubahan fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Jadi, anak cowok itu biasanya kalau sudah balik itu memiliki sikap cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, anak cowok ini biasanya cenderung diam dan menyelesaikannya dengan cara praktis. Ini beberapa tanda balik bagi anak laki-laki. Nah, ini tadi seperti yang Bunia sampaikan tentang mimpi basah itu ya. Jadi memang laki-laki itu, anak laki-laki punya yang namanya hormon testosteron. Nah, hormon ini itu yang menghasilkan sperma tadi. Hasil dari mimpi basah itu tadi namanya apa? Ya dihasilkan dari hormon ini ya, ya teman-teman ya. Paham ya untuk ini. Nah, tadi juga selain fisik hormon testosteron itu juga berpengaruh pada mental seperti yang Bunia terangkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Apa saja sih Bunia? Anak perempuan itu tanda-tandanya dikatakan sebagai memasuki usia balik. Nah, tanda yang pertama adalah haid atau menstruasi. Jadi anak perempuan kalau sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi, berarti sudah dikatakan balik. Haid itu apa Bunia? Haid itu secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Nah, sedangkan secara istilah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan karena adanya suatu penyakit atau karena melahirkan. Jadi memang secara otomatis ya teman-teman. Jadi itu nanti keluar darah dari rahim wanita. Nah, rasanya yo tidak ada rasanya, cuma mungkin kadang disertai gejala-gejala kurang enak badan dan lain sebagainya. Tapi itu tergantung dari diri masing-masing, berbeda-beda gitu ya. Jadi darah haid itu warnanya biasanya merah kehitaman agak kental seperti itu. Nah, ketika wanita sudah mengalami haid itu sudah pasti memasuki yang namanya usia balik. Perempuan biasanya pertama kali mengalami yang namanya haid atau menstruasi ini itu paling cepat usianya adalah 9 tahun dalam hitungan tahun Hijriah dan tidak bisa haid lagi atau menopause itu sekitar usia 50 tahun. Biasanya perempuan itu kalau sudah 50 tahun itu sudah tidak mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Nah, sedangkan lama haid itu beda-beda teman-teman. Ada yang seminggu, ada yang cukup 5 hari itu berbeda-beda. Tapi yang pasti itu yang paling sedikit kayaknya sehari semalam itu paling sedikit. Kemudian paling lama adalah 15 hari. Kemudian yang kedua, tanda-tanda balik bagi anak perempuan adalah telah memasuki usia 9 atau 15 tahun. Nah, kondisi tubuh kan setiap anak perempuan maksudnya yaitu kan berbeda-beda ya antara satu sama lainnya terkait masa balik. Ada perempuan yang genap umur 9 tahun itu sudah balik. Dalam balik ini dikatakan adalah sudah mengalami haid. Lah kok anggek 9 tahun wis ngalami yang namanya menstruasi atau haid tadi, ya berarti sudah dikatakan haid. Lah kok apa? 9 tahun lebih kok belum mengalami haid, tapi nanti kalau berarti ya sudah masuki usia balik. Nah, lah Bunia, kalau sebelum 9 tahun anak itu misalnya umurnya 8,5 tahun itu sudah mengalami haid, itu bagaimana? Nek umure
belum genep 9 tahun, belum genap 9 tahun, ya berarti belum dikatakan balik. Pokoknya lebih dari 9 tahun dan sudah mengalami yang nama haid, otomatis sudah bisa dikatakan sebagai usia balik. Nah, kemudian perubahan fisik dan mental. Jadi anak perempuan itu kalau sudah memasuki usia balik, pasti akan terjadi perubahan-perubahan fisik dan juga mental. Nah, perubahan fisik itu disebabkan oleh hormon estrogen namanya dan progesteron. Nah, biasanya kalau perubahan fisik itu yang terjadi pada perempuan, biasanya pinggul dan payudara yang mulai membesar. Nah, kemudian tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Kemudian eh, terjadinya menstruasi tadi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kemudian mentalnya itu juga ikut berubah. Kalau sudah masuk usia balik tuh, kalau cewek ya, cewek itu cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya kalau perempuan sedang menghadapi masalah itu, maka ia akan mengadu, menangis seperti itu. Jadi, itu tanda-tanda memasuki usia balik bagi anak perempuan. Nah, ini penjelasan singkat tentang head tadi. Sebenarnya sudah Bu Nia terangkan di awal sebelumnya tadi nggih. Nah, ini kalau misalnya mau dibaca, boleh dibaca sendiri ya, di-pause kemudian dibaca. Nah, tadi kan tanda-tanda balik bagi anak cowok kan itu ya teman-teman, keluarnya mani atau mimpi basah. Kemudian bagi cewek itu mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Nah, mimpi basah, keluarnya mengalami haid atau menstruasi itu termasuk hadas besar, teman-teman. Nah, jadi ketika seseorang mengalami hal-hal tersebut harus melakukan bersuci, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Seperti itu. Nah, di pertemuan selanjutnya Bu Nia akan membahas tentang gimana sih caranya tata cara bersuci dari hadas besar dan kewajiban setelah balik bagi anak laki-laki dan perempuan ya. Kita lanjut di part 2 ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan apa yang Bu Nia sampaikan. Ya mungkin memang video yang Bu Nia buat memang kurang menarik, tapi semoga yang apa Bu Nia sampaikan bisa sampai ke teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.